Halo, selamat datang di channel Agzi 10. Kali ini kita akan membahas cerita Uzumaki Saruto episode 249 yang berjudul Kematian E. Mari kita bahas. Malam itu, langit diliputi awan pekat yang menutupi cahaya bulan. Api-api pertempuran dari kejauhan membuat suasana perang semakin menegangkan. Di salah satu lembah yang penuh bebatuan tajam, 4 sosok shinobi saling berhadapan. Buraku dengan asap hitam pekat yang terus menyelimuti tubuhnya, Keso Midori dengan kristal yang berkilauan di bawah cahaya api perang. Sementara Shinkara berdiri tegap dengan aura merah dari aktivasi taijutsu tingkat ke-6, ditemani Haraki dengan boneka-boneka mematikan yang mengelilinginya. Keso merasa dadanya sesak. Ia baru saja bertarung melawan Haraki sebelum ini, dan kekuatan boneka-boneka itu hampir saja meremukkannya. Kini, ia harus kembali menghadapi Haraki dengan dukungan Shinkara yang tampak seperti monster taijutsu. Nafasnya terengah-engah, kristal pelindungnya mudah sekali dihancurkan oleh kekuatan fisik Shinkara, sementara Haraki terus menekan dengan bonekanya yang mematikan. Buraku melangkah maju, mengeluarkan kepulan asap hitam yang makin pekat. Aku akan mengurung mereka dalam kabut mautku, gumamnya. Asap itu segera menyelimuti area pertarungan, membuat pandangan semakin terbatas. Namun Shinkara hanya menatap dengan tatapan dingin, ia melesat dengan kecepatan luar biasa, gerakannya hampir mustahil ditangkap mata biasa. Asapmu tidak berguna melawanku, teriak Shinkara sambil menghantam udara kosong. Tiba-tiba tangannya menembus kabut dan hampir mengenai tubuh Buraku. Tapi anehnya, pukulannya hanya mengenai udara. Buraku seperti tidak memiliki tubuh fisik, hanya meninggalkan asap yang berputar-putar. Shinkara mendengus, kemudian berteriak dengan nada marah. Tadi kau beraninya memerangkapku dalam genjutsu, memperlihatkan sahabatku Aori yang sudah mati, lalu kau berusaha meremukkanku dengan hinaan. Kau pikir aku akan kalah dengan bayangan masa lalu? Tidak, Buraku, kau akan mati malam ini. Buraku hanya tersenyum samar dari balik asapnya, kemarahanmu hanya akan membunuhmu sendiri. Shinkara, ia merapal jutsu dan tiba-tiba asapnya berubah lebih pekat. Shinkara yang berada di dalam lingkaran asap itu merasakan dadanya sesak. Ia berusaha mengatur nafas, tapi tak ada udara segar yang masuk ke paru-parunya. Haraki yang memperhatikan segera menyadari ada yang salah. Itu jutsu oksida oksigen, Buraku sedang menipiskan kadar oksigen di sekitarnya. Kalau dibiarkan, Shinkara akan mati lemas, ucapnya. Ia segera menggerakkan tangannya, dan salah satu bonekanya yang membawa kipas besar dengan cakra futon maju ke depan. Boneka itu mengibaskan angin tajam, menghantam kabut asap yang mengepung Shinkara. Dalam sekejap, sebagian asap hitam itu terhempas, dan udara kembali masuk. Shinkara langsung menghirup dalam-dalam, paru-parunya seperti terbakar karena kekurangan oksigen, aura gerbang ke-6 di tubuhnya mulai meredup, dan kini hanya tersisa kekuatan aktivasi ketiga. Keso tersenyum tipis melihat Shinkara yang tampak melemah. Ini kesempatan kita, katanya kepada Buraku. Ia segera merapalkan jutsu kristalnya, menciptakan ribuan pecahan kristal tajam yang melayang di udara. Pecahan-pecahan itu siap menembus tubuh Shinkara yang masih menahan nafasnya. Namun, Haraki kembali menggerakkan jarinya. Boneka kedua yang membawa cambuk besi segera melesat, menghantam pecahan-pecahan kristal itu satu persatu. Dentuman keras terdengar saat kristal pecah berhamburan, namun sebagian berhasil menembus pertahanan boneka dan melukai permukaan tubuh kayunya. Haraki menghela nafas, Keso ini tidak bisa diremehkan. Sementara itu, Shinkara mencoba menenangkan pernafasannya. Perlahan, tubuhnya kembali dipenuhi energi, dan aura merah kembali menyala. Ia menunduk, menutup matanya sejenak, lalu berteriak. Gerbang aktivasi kelima, buka, tubuhnya segera diliputi ledakan cakra, membuat tanah di sekitarnya retak. Buraku segera memekik, tidak, jangan biarkan dia bangkit lagi. Ia mengeluarkan asap yang semakin pekat, menyebar ke segala arah, mencoba kembali menutup pandangan mereka semua. Tapi kali ini Shinkara sudah siap, ia berputar dengan kecepatan luar biasa, pedang Nuibari di tangannya berkilat, memotong asap seakan itu hanyalah tirai tipis. Keso melompat ke belakang, mencoba membentuk dinding kristal yang besar. Tapi Shinkara melesat menembusnya, dinding kristal itu pecah berkeping-keping, dan Keso terhempas beberapa meter, darah menetes dari bibirnya. Haraki menegakkan tubuhnya, wajahnya dingin. Itulah Shinkara. Kau pikir bisa menahannya hanya dengan trik asap dan kristal? Tidak, dia adalah monster di medan perang. Shinkara mengangkat Nuibari dan melirik Buraku. Kau berikutnya, asap sialan, ia melesat dengan kecepatan luar biasa, menebaskan Nuibari. Buraku mencoba bersembunyi di balik asapnya, tubuhnya seperti menghilang. Namun kali ini, Nuibari menembus sesuatu yang nyata. Darah muncrat dari tubuh Buraku. Buraku terhuyung, tubuhnya masih diselimuti asap. Tetapi jelas kali ini ia terluka parah. Ia terbatuk, mengeluarkan darah hitam. Sial, kau menemukan tubuh asliku. Keso berteriak marah, meluncurkan tombak kristal raksasa ke arah Shinkara. Tapi Shinkara hanya mengibaskan pedangnya. Tombak itu pecah berhamburan. Ia melesat lagi, menendang Keso dengan kekuatan penuh. Keso terhempas keras ke dinding batu. Tubuhnya retak-retak, kristal pelindungnya runtuh. Untuk beberapa saat, tidak ada suara selain desiran api dan runtuhan batu.
Keso dan Buraku menatap dengan penuh harap. Apakah sudah berakhir? Tanya Keso dengan suara lemah. Namun dari balik kepulan asap, suara langkah kaki terdengar. Shinkara berjalan keluar, matanya masih menyala penuh amarah. Belum selesai, selama aku masih bisa berdiri, kalian semua akan aku tumbangkan. Buraku terdiam, ketakutan merayap di wajahnya. Ini bukan manusia. Panel berpindah dari kengerian medan utama ke sebuah jurang kecil di sisi barat lembah perang. Di sana, tubuh Jido terbaring setengah tersungkur. Mata kanannya sudah tak bisa digunakan lagi, darah terus mengalir dari pelipis, menodai tanah di bawahnya. Nafasnya berat, setiap hembusan seolah menjadi pertarungan dengan kematian itu sendiri. Uzumaki Prada, sang penyembuh tim Sanigakure, telah tumbang sebelumnya. Hilangnya Prada membuat semua pasukan Sanigakure yang terluka tidak memiliki harapan pemulihan cepat. Jido merasakan penderitaan itu lebih dalam, karena luka di tubuhnya terlalu parah untuk disembuhkan hanya dengan kekuatan dirinya sendiri. Perlahan ia mencoba bangkit, bertumpu pada lututnya. Pandangannya kabur, kepalanya berdenyut seakan pecah. Namun semangat bertarung dalam dirinya masih menyala, meski hanya tinggal bara kecil. Ia tahu perang ini belum berakhir, dan meninggalkan medan hanya berarti pengkhianatan pada semua rekannya yang sudah gugur. Saat itulah, dari balik pepohonan yang hancur akibat ledakan sebelumnya, muncul sosok yang berjalan terlatih. Itu adalah shinobi dari Kumogakure. Tubuhnya penuh luka, darah menetes dari bahunya, dan dadanya bolong akibat tusukan Nuibari milik Shinkara. Namun matanya masih menyala tajam, penuh semangat seorang petarung sejati. Jido mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap dengan tatapan penuh kewaspadaan. Kau masih hidup? Tanyanya dengan suara serak. Tersenyum getir, darah segar menetes dari sudut bibirnya. Kita sama-sama terluka parah, tapi aku ingin tahu, sejauh mana batasanmu, dan sejauh mana batasanku. Tidak ada basa-basi. Tubuh segera diselimuti kilatan listrik, jutsu khas Raiton yang menyerupai Raikage legendaris dari Kumogakure. Tubuhnya bergetar oleh energi listrik, setiap langkahnya meninggalkan jejak percikan petir di tanah. Jido mengepalkan tangannya, darah menetes dari genggamannya. Kalau begitu, mari kita buktikan. Ia berteriak, membuka Hachimon gerbang keempat. Aura hijau menyelimuti tubuhnya, membuat otot-ototnya menegang seketika, meski luka-lukanya semakin terbuka akibat paksaan ini. Keduanya melaju serentak, benturan pertama terjadi dengan suara menggelegar. Tinju yang dibalut listrik bertabrakan dengan pukulan yang diperkuat energi gerbang. Ledakan udara menyebar ke segala arah, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan batu-batu di sekitar mereka. Darah berhamburan di udara. Setiap kali serangan mereka bertemu, luka lama semakin menganga. Tubuh mereka seperti dipaksa melampaui batasnya. Namun keduanya tidak peduli. Mereka hanya ingin membuktikan siapa yang lebih kuat di ujung maut ini. Jido menahan sakit yang merayap di seluruh tubuhnya. Ia tahu gerbang keempat tidak cukup untuk menaklukkan Nafasnya semakin cepat, lalu ia berteriak keras, membuka gerbang demi gerbang hingga mencapai gerbang ketujuh. Aura biru menyelimuti tubuhnya, seakan nyala api yang membakar dirinya sendiri. Menyipitkan mata, listrik di tubuhnya semakin pekat, kulitnya bergetar menahan tekanan luar biasa. Gerbang ketujuh, luar biasa, ucapnya. Tapi jangan kira aku akan mundur. Pertarungan kembali pecah dengan intensitas lebih dahsyat. Pukulan Jido kini mampu menembus udara, menciptakan tekanan angin tajam yang menghantam bahkan sebelum tinjunya benar-benar menyentuh. Namun tubuh yang diselimuti Raiton mampu menahan sebagian besar serangan itu, meski kulitnya mulai terkelupas karena panas dan tekanan. Tanah bergetar setiap kali mereka bertabrakan. Debu dan batu beterbangan, menciptakan badai kecil di sekitarnya. Darah bercampur dengan tanah, menjadi saksi pertarungan dua shinobi yang sama-sama terluka namun enggan menyerah. Jido mengayunkan tinjunya lagi, kali ini dengan kekuatan penuh. Tubuh terhuyung, meski listriknya masih melindungi. Dengan cepat, melancarkan serangan lutut ke perut Jido, membuat darah muncrat dari mulutnya. Namun Jido tidak mundur. Ia balas dengan pukulan lurus yang mengenai dada Benturan besar terjadi. Untuk sesaat, keduanya terdiam, saling menatap dalam jarak sangat dekat. Lalu darah segar memuncrat dari mulut Tubuhnya bergetar hebat, listrik yang menyelimuti tubuhnya mulai menghilang. Terlempar jauh ke belakang, menghantam batu besar hingga batu itu retak. Tubuhnya tersungkur, darah mengalir deras dari mulutnya. Ia terbatuk keras, paru-parunya terasa terbakar. Jido berdiri dengan tubuh gemetar, lututnya hampir roboh. Nafasnya berat, aura gerbang ketujuh masih menyala, namun tubuhnya semakin tidak kuat menahannya. Ini, belum selesai, katanya dengan suara lirih, meski tubuhnya nyaris tak sanggup lagi bergerak. Berusaha bangkit, tangannya menekan tanah, tubuhnya bergetar hebat. Namun akhirnya ia tersenyum tipis, menatap Jido dari kejauhan. Jadi, ini batasanku, ya. Dengan kata-kata itu, memuntahkan darah terakhirnya, tubuhnya terkulai tak berdaya. Listrik yang sempat menyelimuti tubuhnya kini benar-benar padam. Nafasnya terhenti, meninggalkan keheningan di medan pertarungan itu. Jido berdiri terpaku, matanya menatap sosok yang kini sudah tiada.
Ia tahu adalah musuh, tetapi juga seorang petarung yang memiliki harga diri tinggi. Dalam hati kecilnya, ia merasa hormat kepada shinobi dari Kumogakure itu. Namun rasa hormat itu tidak menghapus penderitaan tubuhnya. Energi gerbang ketujuh yang ia paksa keluar membuat otot-ototnya robek dari dalam. Darah mengalir deras dari pori-porinya, dan kepalanya terasa berputar. Dengan sisa kekuatan, ia menutup gerbangnya perlahan. Tubuhnya langsung goyah, lututnya menyentuh tanah. Nafasnya tidak teratur, seperti orang yang hampir kehabisan hidup. Tetapi Jido tidak membiarkan dirinya roboh sepenuhnya. Dengan tekad yang tersisa, ia menancapkan tangannya ke tanah, menahan tubuhnya agar tetap berdiri. Aku masih bisa bertarung, perang ini belum berakhir. Malam yang dingin terasa semakin mencekam, angin berhembus membawa bau darah, dan api di kejauhan terus menyala dari medan utama perang. Jido berdiri sendiri di tengah kehancuran, tubuhnya penuh luka, tetapi matanya masih menyala dengan tekad seorang pejuang yang tidak rela mati sebelum perang berakhir. Keheningan menyelimuti tempat itu, hanya suara nafas berat Jido yang terdengar, tubuhnya gemetar, namun ia tetap tegak. Di balik luka-luka parah, Jido tahu ia telah melewati ujian terberatnya, ia telah membuktikan batasan dirinya, dan juga batasan musuhnya. Namun perang masih panjang, dan meski tubuhnya hampir hancur, semangatnya masih menyala. Jido menarik nafas dalam-dalam, menatap ke arah medan perang yang masih dipenuhi ledakan dan teriakan. Dengan langkah pelan, ia mulai berjalan kembali ke pusat pertempuran, membawa luka, membawa penderitaan, namun juga membawa tekad untuk terus bertarung sampai titik darah penghabisan.